Halo guys, kembali lagi di YouTube channelnya aku bareng mama aku. Kita baru aja selesai nonton apa? A few moments later. Iya, film Korea, tapi judulnya apa? Mana HP mama? Ya ampun, aku kan bisa. Ini judulnya. Iya. Jadi filmnya itu tentang seorang detektif bersama polisi dengan satu timnya. Mereka itu mengincar seorang yang dijuluki Heichi. Heichi ini vigilante. Jadi vigilante itu adalah orang yang menggunakan cara di luar hukum untuk mengeksekusi penjahat yang nggak bisa diselesaikan dengan cara hukum. Sedangkan itu bertentangan sama polisi. Jadi konflik, intrik, dan juga perkelahiannya perkelahiannya ada di situ antara orang yang diculiki Heichi ini sama polisi. Gimana menurut Mama film action Korea ini? Sebenarnya kan kalau kita lihat tuh awal-awalnya dia datar, terus klimaks, terus ke bawahnya datar lagi, piramid ya. Film ini menceritakan bagaimana kerja sebagai polisi dan tentang polisi di dalam kehidupannya juga dalam keluarga. Itu bagaimana juga dia menceritakan bagaimana mempunyai anak, mempunyai istri, ya tahulah polisi bagaimana ya. Tapi hampir mirip sih polisi Indonesia sama polisi dimanapun soal kehidupan keluarga ya. Apalagi anaknya yang remaja lagi ada masalah perundungan gitu. Iya. Cuman di sini kenapa polisi itu tidak bisa sepenuhnya untuk menyelesaikan Kasus. kasus dengan secara kekerasan. Mungkin ada undang-undangnya, ada hukum HAM-nya, ya. SOP yang harus di Tapi semakin adanya batasan-batasannya, jadi nggak bisa. iya, tapi si penjahat semakin merajalela dan dia tidak ada jerah dalam menjalani hukuman-hukuman karena hukumannya ringan. Jadi ada seseorang yang merasa nggak puas dengan hukum yang ada gitu ya. Ya. Tidak mata ganti mata, telinga ganti telinga, tidak ada kayak begitu ya kan. Bayangin orang udah dibunuh, paling dihukum 20 tahun. Habis 20 tahun ada remisi-remisi, selesai. Iya, makanya ada karakter Heichi, vigilante di dalam film Korea ini. Iya, film Korea ini. Ya itu ada karena tidak kepuasannya hukumnya tentang menjatuhkan hukumannya itu tidak sesuai, tidak pas. Jadi ada orang yang merasa kok kayak gini sih, udahlah gua selesaikan sendiri aja deh. Ya dia yang mau bunuhin, orang yang membunuh dia membunuhin orang yang dibunuh-bunuhnya karena dia merasa tidak adil dalam menjatuhkan hukumannya. Makanya dibilang sama karakter utama itu, si polisi bilang apapun yang dilakukan, kalau yang dia lakukan adalah pembunuhan ya dia pembunuh, meskipun dia ngerasa yang dilakukannya benar, tapi secara hukumnya itu ya dia tetap pembunuh gitu. Tapi kan bisa disalahgunakan seperti reporter atau YouTuber ya yang sering kita lihat ini, polisinya belum mendapatkan bukti yang benar, udah untuk demi dia punya media pers kayak gitu. Iya kan? Dia terus yang ini akhirnya salah. Oke, sampai di situ jalan ceritanya ya. Sekarang kita bahas sinematografinya. Karena action, jadi artnya itu ya biasa, ya seperti film-film biasa lah, nggak terlalu ada yang menonjol gitu. Karena ini kan kita jadi fokus ke actionnya, jalan ceritanya, dan sutradaranya juga tentang artnya nggak terlalu apa kali dia ya kan. Yang penting film itu ya seperti biasanya lah, seperti orang-orang yang kita lihat film-film biasa gitu. Karena di sini action, jadi nggak bisa kita lihat yang lain-lainnya lah. Kita ngelihat jalan ceritanya. Jadi nilai plusnya apa dong dari film ini? Nilai plusnya, dan nilai plusnya sih hukum yang harus ditegakkan setegak-tegaknya, seadil-adilnya. Jadi kita kasih berapa rating film ini? Film ini sih karena
biasa sering film-film ini terjadi. Iya berapa? Ya 7. 7. Tapi nggak ada yang nonton nih review kalau 7. Jalan ceritanya ya banyak nonton. Kenapa bilang kalau kita ini remaja ini udah disusukin dengan Korea, apapun jalan ceritanya, kalau yang namanya Korea ya tetap aja ditonton. Oke, sekian dulu untuk review kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini.